Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Paling utama nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebulan yang lalu kita telah sampai kepada terakhir pembahasan, yaitu tentang Allah bernama Al-Bar, yaitu Maha Baik. Sebagai contoh Maha Baiknya Allah Subhanahu wa taala adalah membalas perbuatan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Kemarin sampai di situ ya. Salah satu contohnya yang kita contohkan adalah yaitu salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini kemarin sampai di situ. Kemudian kalau ketinggalan salat sunat sebelum subuh karena kita datang terlambat berjamaah, ini kalau kita berjamaah ya, kalau ada berjamaah ya tentu saja dilaksanakan sebelum salat subuh. Tapi kalau kita berjamaah, orang sudah salat subuh, maka kita salat subuh berjamaah. Lalu kemudian salat sunat subuhnya boleh dikada. Kemarin kami sampaikan boleh dikada setelah salat subuh ya. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah, apakah memang boleh dikada setelah salat subuh atau dikada setelah salat isyraq? Itu pertanyaannya. Nah, kami jawab kemarin itu boleh dikada langsung setelah salat subuh ya, boleh. Hadisnya demikian ya. An Qais jadda Sa'di qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna usalla ra'atani fajri ba'da salatil subhi faqala ma hatani ra'atani ya Qais faqultu ya Rasulullah inni lam akun sallaitu ra'atani fajri fahumma hatani ra'atani faqasata Rasulullah SAW. Dari Qais, kakeknya Sa'ad, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihatku sedang salat sunat sebelum subuh, setelah salat subuh. Jadi si Qais ini setelah salat subuh langsung salat sunat. Lalu Nabi berkata,
Dua rakaat apa yang kamu lakukan wahai Kais? Kalau bahasa Banjar sampai yang apa pulang ikam tadi? Nah, lalu ujar Kais, ini 2 rakaat salat sebelum subuh, ulun tadi belum melaksanakan. Nah, jadi wahai Rasulullah, aku melaksanakan salat sunat sebelum subuh karena belum tadi ulun melaksanakannya. Lalu Rasulullah berdiam, artinya tidak menyalahkan. Nah, berdiamnya Rasulullah ini menunjukkan bahwa itu boleh. Hadis Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, pendapat ini kemudian diambil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, membolehkan tadi setelah salat subuh. Nah, kemudian boleh juga dilaksanakan setelah salat isyraq tadi, ya. Setelah salat isyraq. Nah, ini kalau melaksanakan setelah salat isyraq ini adalah mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi mengatakan setelah salat isyraq aja. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan Hambali boleh setelah salat subuh dan setelah salat isyraq. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas dari Saudi Arabia itu menjelaskan, jika seorang muslim tidak mampu menunaikan salat sunat sebelum subuh, ya, maka boleh memilih menunaikannya setelah salat subuh atau menundanya sampai matahari meninggi. Jadi boleh memilih, ya. Jadi ini berdasarkan hadis yang ada tadi. Mazhab Syafi'i membolehkan setelah salat subuh, mazhab Hambali membolehkan, kemudian yang tidak membolehkan adalah mazhab Hanafi. Mereka mazhab Hanafi berpendapat setelah isyraq aja. Kemudian Syekh Abdullah bin Bas tadi, ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas tadi mengatakan boleh memilih menunaikannya setelah salat subuh atau menundanya sampai matahari meninggi, karena ada dalil yang menunjukkan boleh kedua-duanya. Nah, ini jawabannya, ya. Karena ada saudara kita kemarin yang bertanya. Mudah-mudahan sudah jelas. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan memilih kedua-duanya. Maksudnya memilih kedua-duanya itu mau langsung setelah salat subuh atau setelah isyraq, mengkada salat sunat sebelum subuh tadi. Demikian jawabannya, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi bernama Al-Bar, bahasan kita yang terakhir, ya. Artinya maha baik. Membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang berlipat ganda. Contohnya adalah salat sunat sebelum subuh tadi, pahalanya yaitu lebih baik daripada dunia dan isinya. Malam ini kita akan masih melanjutkan, ya, contoh daripada Allah itu maha baik tadi, yaitu membalas satu amal, satu aja amal nih, dengan berbagai macam balasan. Nah, ini, ya, satu amal yang ringan dibalas dengan berbagai macam balasan. Ini yang kita bahas malam ini. Amalan apa itu? Yaitu adalah istighfar. Istighfar ini mudah aja, ya, satu aja amalannya, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam balasan. Nah, Nabi SAW adalah teladan bagi orang yang beristighfar, yang bertobat. Pada beliau itu
ada teladan bagi kita bahwa beliau adalah orang yang banyak istighfar dan bertobat. Padahal Nabi ini sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini Pak, ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu telah diampuni ya dosa-dosa beliau yang lalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Tetapi beliau tetap beristighfar. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Fat ayat 2, liyagfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Surah Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, coba. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini dalil Al-Quran bahwa Allah itu telah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau tetap beristighfar dan bertobat. Hadisnya ya yang menguatkan lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW terbiasa salat sehingga kakinya pecah-pecah. Ada yang mengatakan bengkak. Kemudian aku katakan kepada beliau, kata Aisyah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Lalu Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Ibnu Katsir mengatakan inilah kekhususan Nabi SAW yang tidak ada seorang pun yang menyamainya, menunjukkan kemuliaan beliau, manusia yang paling sempurna secara mutlak dan pemimpin seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya ya. Berapa kali Nabi beristighfar? Antara berapa? Antara 70 sampai 100 kali. Yang 70 dulu ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Nah, dari hadis ini kita membaca istighfar itu dengan ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Karena hadisnya tadi berbunyi begini, sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat. Nah, mohon ampun itu astagfirullah, bertobat wa atubu ilaihi. Jadi kita membacanya astagfirullah wa atubu ilaihi yang lengkap. Jadi ada istighfarnya, ada tobatnya. Hamba mohon ampun dan bertobat kepada engkau, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini hadis yang lebih daripada 70 kali ya. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Memang Allah menghendaki bahwa hamba yang diciptakannya ini selain Nabi Muhammad tadi, orang yang dijaga dari kesalahan ya, adalah orang
yang berdosa kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah yang ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya si hamba tadi bertobat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya itu. Jadi Allah menghendaki si hamba itu berdosa, satu hikmahnya adalah supaya si hamba tadi bertobat dan Allah mencintainya. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, supaya si hamba tadi tidak merasa memiliki kelebihan karena baik tarus bahasa Banjarnya, kada terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Karena kalau si hamba ini merasa dia memiliki kelebihan banyak ibadah, justru terjerumus ke dalam dosa syirik, yaitu ujub merasa lebih. Lebih bahaya lagi daripada orang yang salah kemudian bertobat. Orang yang salah bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hendak mencintai hambanya, lalu ditakdirkan si hamba itu berdosa. Hikmahnya agar si hamba tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia tidak merasa ujub, merasa memiliki kelebihan. Karena ujub itu pengertiannya adalah si hamba itu merasa memiliki kelebihan, ya. Supaya tidak ujub, kelebihan yang kita miliki itu semata-mata Bapak anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya demikian, ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam wallazi nafsi biyadihi law lam tajnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa haba biqaumin yujnibun fayastaghfirunallah ta'ala fayaghfiru lahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, demi zat yang menguasai diriku, seandainya kalian tidak berbuat dosa, jarna pilih, seandainya kalian tidak berbuat dosa dan tidak beristighfar dan bertobat, niscaya Allah Ta'ala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Jadi kalau kamu kena berbuat dosanya, Allah Ta'ala diganti dengan yang lain. Yang lain itu adalah yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni dosa mereka. Nah, ini salah satu rahasia kehendak Allah yang ada hikmahnya. Bisa hikmahnya kita ketahui, bisa hikmahnya tidak kita ketahui. Kalau tidak ada yang berdosa, lalu bagaimana fungsi daripada Allah Maha Pengampun? Paham Mbak ya? Lalu pengampun. Lalu kalau ada yang dosa, yang diampuni siapa? Jadi fungsi dari Maha Pengampun tadi itu kan ada itu. Nah, maksudnya Allah itu kan Maha Pengampun, tapi kan ada yang dosa, lalu diampuni ini siapa? Karena ada yang bertobat. Nah, padahal Allah itu Maha Penerima tobat. Itu hikmahnya, ya. Hikmah daripada manusia itu berdosa. Ini hadis, ya, riwayat Muslim. Jadi hadisnya tadi berbunyi, demi zat yang menguasai diriku, seandainya kalian tidak berbuat dosa, misalnya Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain yang berdosa, lalu mereka mohon ampun dan Allah mengampuni dosa mereka. Nah, Bapak Ibu mengerti Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan di awal
bahwa Allah itu maha baik. Dan contoh maha baiknya adalah satu amal aja itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Amalnya apa tadi? Yaitu istighfar tadi. Nah, manfaatnya akan kita bahas sekarang. Ya, manfaatnya akan kita bahas sekarang. Ya. Yang pertama, orang yang rajin membaca istighfar minimal 70 sampai 100, ini minimal. Boleh lebih ya. Itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dah kelebihannya. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar artinya mohon ampun kayak itu aja, ada. Ternyata ada manfaat lain gitu lah. Ada fadilah lain, ada keutamaan lain. Nah, satu keutamaannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Nabi Saleh alaihissalam berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta segerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Surah An-Naml ayat 46. Mengapa kamu tidak memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Nah, satu ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Tapi itu rahmat, pengertian rahmat ini antara lain adalah penghapusan dosa. Itu sudah kita ketahui bahwa kalau kita mohon ampun, bertobat, dihapuskan dosa-dosa kita, ya. Nah, ini. Kemudian rahmat itu antara lain adalah solusi dan pertolongan, jalan keluar dari kesulitan. Jadi orang yang rajin beristighfar ini akan Allah berikan solusi dan pertolongan, yaitu jalan keluar dan daripada berbagai kesulitan. Apa amalnya? Istighfar adanya. Kemudian yang ketiga, ini maksud rahmat tadi, ya. Nah, rahmat tadi aja dulu kita bahas. Allah beri rahmat tadi. Beri rahmat tadi apa? Yaitu penghapusan dosa. Beri rahmat tadi apa? Solusi dan pertolongan, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Memberi rezeki dan nikmat. Di sini memberi rezeki aja, Bang. Lah, kada ada rezeki yang banyak itu ada, Bang, tulisannya. Cuma mau rezeki artinya ada aja rezeki gitu nah. Dengan sebab istighfar tadi. Dengan sebab membaca istighfar tadi, ya. Kesehatan dan kelapangan hidup. Jadi pian banyak-banyaknya mesti istighfar. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nih, yang pertama tadi adalah rahmat tadi, ya. Nah. Kemudian masih hubungannya dengan kesehatan tadi, rahmat tadi artinya kesehatan. Di ayat tersendiri Allah ada mengatakan bahwa orang yang banyak istighfar itu, rajin istighfar itu, Allah berikan kepadanya itu kekuatan, ya, kekuatan. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Ini perkataan Nabi Hud. Kalau tadi perkataan Nabi Saleh. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yajrikum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan Nabi Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang deras, maksudnya hujan yang baik, ya, membawa kebaikan. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Nah, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Tapi bukan berarti kada boleh olahraga, ada. Silakan aja olahraga, masalah. Istighfar juga dibaca. Nah, tapi kalau ustadz-ustadz yang mengisi halakah-halakah mengajar di Masjid Nabawi atau di Universitas Islam Madinah, itu kira-kira ada sempat olahraga juga, bang, kira-kira lah. Nah, ya ada. Tapi tetap aja mereka itu sehat-sehat ya lah. Benar ada. Bukan berarti melarang olahraga, ada. Maksudnya membuktikan bahwa artinya mereka itu kuatannya itu. Nah, ibu-ibu. Dengan apa? Tadi dengan rutin membaca istighfar tadi sudah dua ya. Yaitu pertama mendapat rahmat, kemudian yang kedua mendapatkan kekuatan fisik maksudnya. Jadi bisa aja zikir ini memberi kekuatan fisik, Pak. Ada lagi lah selain beristighfar nih Pak yang bisa menambah kekuatan fisik, ada lagi yang tahu Pak? Zikir dua nih yang ada hadisnya. Kalau ini Quran tadi, ini untuk kita-kita yang begawian ya kan, ibu-ibu yang kada ada pembantu gitu. Nah, ini selain istighfar maksudnya. Hah? Oh ya, jujur pian. Jadi hadisnya begini, anak Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah radhiyallahu an datang kepada Nabi untuk meminta seorang pembantu. Lalu beliau tidak memberi pembantu. Nah, ini akhirnya kemudian beliau hanya menyuruh kepada Fatimah untuk membaca sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Ya, 1, 2 nambah lagi. Sampai aja dulu. Tes 1, 2 nama udah ya. Jadi sebelum tidur itu membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Tekan sedikit. Oh ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, jumlahnya 100. Itu tambahan di luar istighfar tadi untuk menguatkan fisik kita. Jadi vitaminnya ternyata zikir aja ya. Vitaminnya zikir aja, tapi rutin diminum. Kalau kita minum vitamin rutin juga pagi atau sore. Nah, kalau kita baca istighfar rutin juga, selain mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan fadilah yang lain yaitu menguatkan fisik kita. Nah, jadi ini contoh aja Pak ya. Istri ulun tuh kebetulan Bu Ai kena
penyakit diabetes. Diabetes itu apa ngarannya? Gula darah. Nah, tapi sampai sekarang tidak minum obat, tidak mau minum obat, ya, hanya mengatur makanan aja. Makannya hanya 2 kali aja, siang sekali, ya, makannya hanya malah sekali aja, Bu. Siang aja makan sekali, pagi makan telur sama sayur, siang makan sekali, sore kada makan lagi. Alhamdulillah kuat aja, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal rumah kami itu tingkat 2, ya, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, masih bisa cuci baju, kemudian juga menyetrika baju, masih bisa memasak, menyiapkan makanan. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada masalah dengan penyakit tadi. Dengan rutin membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Nah, itu yang kedua, Bapak, ya. Jadi yang pertama tadi mendapat rahmat, surah An-Naml ayat 46. Yang kedua itu adalah mendapatkan kekuatan tubuh. Kemudian yang ketiga, terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu, Pak, mendatangkan azab. Dosa itu mendatangkan azab. Dan semakin sehari ini di alam kita ini, di dunia ini maksudnya, itu bukan bertambah baik kada. Entahlah satu wilayah, tetapi di dunia ini pokoknya secara umum keseluruhan itu kualitas manusia ini semakin sehari semakin bertambah kurang. Artinya banyak yang melakukan kemaksiatan. Supaya kita tidak ditimpa azab, maka rutin-rutinlah beristighfar. Baik itu karena dosa kita sendiri maupun karena dosa masyarakat. Kan kalau masyarakat itu berdosa, kalau Allah mengazab kita pun kena juga, benar ada. Kalau masyarakat itu berdosa banyak, kalau Allah mengazab, maka kita pun bisa kena juga. Ya. Nah, orang yang kada berdosa pun bisa kena juga. Jadi membaca istighfar ini menghindarkan kita dari azab baik karena dosa kita sendiri maupun karena dosa yang banyak dikerjakan oleh masyarakat kita. Ya. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka. Nah, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Nabi Muhammad SAW berada di antara mereka. Sudah wafat Nabi, hilang dah itu. Dan tidak pula Allah menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun atau beristighfar. Banyak contoh kalau berdosa nih Pak dihukum. Walaupun diampuni kadang-kadang tetap dihukum. Jadi memang kita ini kayaknya itu apalah, wajib pokoknya sudah istighfar dan taubat ini. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Supaya apa? Salah satunya supaya tidak dihukum tadi Pak. Buktinya orang yang sudah diampuni tetap dihukum siapa Pak? Dalam sejarah kehidupan manusia nih, diampuni dah tetap dihukum, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berdosa, diampuni. Nabi Adam diberi ilham untuk mohon ampun dengan ucapan Rabbana jalamna ampusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah taubat Nabi Adam, tetapi tetap dihukum
diturunkan dari surga. Ini pentingnya istighfar. Kenapa tadi? Karena dosa itu mendatangkan hukuman. Yang bahaya itu kalau seseorang itu kadang merasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Ya. Banyak orang yang berdosa tapi kadang merasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya sehat-sehat aja. Rezeki lancar aja gitu loh. Padahal maksiat. Nah, lalu dia merasa kan ada hukuman apa-apa, sehat aja, rezeki lancar aja, padahal maksiat. Nah, padahal dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Jadi orang kadang merasa dihukum maksiat karena sehat aja, rezeki lancar aja. Padahal dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Habiskah waktunya dah? Dikit lagi ya. Berarti dari Al-Qur'an 3 aja yang kita sempat bacakan malam ini. Dari hadis 1 ya. 3. Nah, dari hadis ini ada 3 kemudahan, jadi ada 6 yang sempat kita sampaikan malam ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan membaca istighfar, ya minimal astagfirullah, tapi yang lebih baik tadi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka ada 3 keutamaan di dalam hadis ini. Barang siapa membiasakan membaca istighfar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, 1, Allah akan melapangkan segala kesempitannya. Allah akan melapangkan segala kesempitannya. 1. Ini dari hadis. Yang kedua, memudahkan segala kesulitannya. Jadi yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Dan yang ketiga, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar ini bagus untuk disarankan kepada anak-anak kita, ya kan Pak? Baca istighfar nih, kenapa bagus? Memang sekarang ini sulit mencari lapangan kerja, ya kan? Nah, supaya ada kerjaan, dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka, maka bacalah istighfar. Ulun ulangi hadisnya. Ini dari hadis. Barang siapa terbiasa membaca istighfar, maka Allah akan melapangkan kesulitannya. 1, memudahkan segala kesulitannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi malam ini kita bahas ada 6 sempat yang kita sampaikan keutamaan istighfar tadi. 1, mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua, mendapatkan kekuatan fisik. Yang ketiga, terhindar daripada ajab berdasarkan Al-Quran. Perkesan hadis yaitu melapangkan kesempitannya, memudahkan segala kesulitannya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Nah, tinggal mengamalkannya lebih. Kenapa ya nih seminggu minimal 3 kali ceramahan lah. Yalah, kalau pas kena subuh Rabu jadi 4 kali ya lah. Jadi sebulan itu ada 14 ya Allah. 4 kali 3 12 ditambah 2 yang subuh tadi 14 kali, banyak ilmu nih dapat. Para ulun bang lah. Kalaunya ada di sini kan di lain. Kalau pian 3 kali menuntut ilmu ada di sini di lain, 3 kali seminggu sudah 12 kali sebulan, banyak benar. Cuman mohon maaf Pak, ilmu itu bukan hanya menjadi simpanan di kepala aja, ya lupa, tapi untuk diamalkan. Nah, itu maksud ulun menyampaikan tadi, supaya ada amal yang kita terus baca sampai akhir hayat kita. Itu maksudnya ya, supaya ada amal yang kita baca sampai akhir hayat kita. Dan orang yang membaca terus tadi, nah dia nanti menurut hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Ibnu Majah, beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Karena tapinya kalau tadi di dunia kan, nah 6 macam tadi, nang baru sebut 6 macam, masih banyak ada yang lain lagi. Nah ini bagian dari nama Allah Al-Bar tadi, kamu ke situ bahwa Al-Bar itu artinya yang maha baik. Yang maha baik ini adalah contohnya amalan yang sedikit dibalas dengan banyak benar manfaatnya. Contohnya ya istighfar tadi di dunia maupun di akhirat. Di akhirat adalah hadis Nabi, beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya tulisan istighfar yang banyak. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.